Atoknya si Siska sama kakaknya Siska itu udah meninggal dunia. Dan saya harap sama penonton untuk mengirimkan doa, terutama kepada kakaknya. Sama atoknya sih saya kebetulan nggak tanya, jadi cuma kakaknya aja. Saya lupa tanya nama atoknya. Jadi yang saya tanyakan itu hanya nama kakaknya, yaitu Afnizar Yusni. Oke, baik, mari kita berdoa untuk Afnizar Yusni. Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, pada malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisahnya dari Siska. Siska ini itu punya dua cerita. Yang pertama itu cerita tentang dia kerja di klinik kedokteran. Yang kedua tentang dia pindah ke rumah dinas beserta keluarganya gitu. Nah, cerita pertama ini diawali dengan dia kerja di rumah sakit, klinik kedokteran. Oke, gak perlu lama-lama, kita masuk ke dalam cerita. Suatu ketika si Siska ini kerja di sebuah klinik kedokteran. Nah, di mana di klinik itu ada 3 perawat, yang satu cowok, 2 cewek, termasuk si Siska gitu, cewek. Jadi mereka itu hanya bertiga di situ. Nah, dokternya itu ada 2. Jadi klinik ini itu berdekatan dengan perusahaan kayu. Nah, pada suatu ketika si perusahaan kayu ini ada yang kecelakaan, anak buahnya gitu, ada 5 orang yang kecelakaan. Dikarenakan perusahaan ini itu dekat klinik, semua korban dilarikan di klinik itu, di klinik tempat kerjaan si Siska gitu. Nah, jadi si dokternya ngerawat ini. Nah, ada nih yang parah. Jadi ada yang meninggal itu karena perutnya sobek, dijahitlah sama si dokter. Yang lain juga pokoknya parah semua gitu. Yang 3 ini tuh parah, jadi dibenerin sama dokter supaya nggak dikebumikan dengan layak lah gitu. Jadi mereka selesai mengerjakan itu jam 10 malam. Nah, jadi perawat satu yang cowok itu disuruh mengantar jenazah sama si dokter gitu. Jadi mengantar jenazah. Jadi yang tinggal itu hanya 2 perawat nih, si Siska sama temennya dia. Oke, lanjut. Hanya 2 perawat yang tinggal. Nah, si dokter sebelum pulang udah pesen nih sama si Siska sama temennya, kalian mending bersihin cepet tuh ini bekas darah sama di tempat tidur gitu, disuruh bersihin sama si dokter. Nah, ngedenger pesan itu mereka berdua hanya anggukan kepala. Iya, maksudnya iya gitu. Dokter mau pergi ke rumahnya, banyak si Siska, kenapa nggak besok aja sih? Mana udah capek. Emang kita robot? Si Siska, temannya Siska ngomong kayak gitu. Si Siska ngedengernya hanya nganggukin kepala gitu kan. Nah, si Siska nih ngomong lagi sama si temennya. Ya udah, karpet sama tempat selimutnya, tempat tidurnya ditaruh di kamar mandi aja, di WC gitu. Nanti besok baru dicuci. Kita ngepel aja. Jadi karpet sama spraynya itu ditaruh di kamar mandi sama mereka berdua. Nah, setelah ngepel nih udah, karena merasa capek, mereka itu hendak istirahat. Kebetulan mereka tuh nginep di situ di klinik itu. Nah, jadi tempat istirahatnya itu, ruangan perawat itu deketan sama WC itu, deketan ya kan. Nah, jadi dan pintunya itu nggak ada pintunya itu hanya tirai doang, kayak tirai sih, horden gitu, hanya pakai horden doang nih. Jadi di dekat situ ada ruangan dokter, nggak jauh dari situ juga nih.
ada ruangan dokter. Nah, dokter itu jarang makainya. Di dalam ruangan dokter itu ada AC, jadi nyaman lah tinggal di situ. Dan di situ juga ada pintu, tapi nggak pakai horden kayak tempat perawat. Jadi mereka memutuskan untuk menginap di situ, di kamarnya dokter, di ruangannya dokter, karena memang di situ nggak sampai ke situ nih bau darah yang dari kamar mandi itu, yang di tempat ditaruh karpet sama spray di kamar mandi, nggak sampai ke situ baunya. Jadi mereka memutuskan untuk tidur di ruangan dokter. Ya, kenapa sih temennya Siska ngedumel? Itu dikarenakan di klinik itu ada tukang bersih-bersih, itu namanya Biem gitu. Nah, jadi dia itu setiap pagi bakalan bersih-bersih di situ. Makanya si temennya ini gedumel, maksudnya ya udah ada kan Mbak Iem besok gitu bisa bantuin bersih-bersih gitu. Kita udah capek, mana ini mau tidur, udah jam 10 malam gitu kan, disuruh bersih-bersih lagi. Ketika mereka istirahat di ruangan dokter, udah nih mau tidur nih kan, mau tidur, tiba-tiba dengar suaranya dekat kamar mandi. Suaranya tuh dari arah kamar mandi. Nah, suara itu suara yang lagi sikat, lagi nyuci gitu di kamar mandi. Nah, yang dengar itu bukan hanya temannya si Siska atau si Siska, yang dengar itu mereka berdua. Jadi mereka saling lihat-lihatan nih, itu suara apa gitu kan, saling lihat-lihatan ya kan, itu apa. Nah, nggak cuma itu aja, ada lagi nih suara berasal dari tempat tidurnya ini, tempat ini jahit sama dokter tadi, itu tempat ngejahit pasien gitu. Dari situ arahnya, hanya itu lagi kayak orang lagi ngepel, itu pun ngepelnya kayak orang ngedumel marah-marah gitu. Jadi mereka udah ketakutan ya kan, suara apa sih gitu ya, nggak tahu. Nah, nggak sampai situ aja, tiba-tiba lampu mati. Alamak, udah suara itu lampu mati. ini kapan gitu berakhirnya. Pokoknya mereka berdua ini udah ketakutan gitu. Tunggu, kenapa saya ketawa? Ini gara-gara temannya dulu. Ini pasti sebenarnya kalau saya nih kan, aduh kalian tuh nggak ikhlas ngebersihin saya. Pasti setanya ngedumel kayak gitu kali ya. Enggak sih, enggak. Oke, lanjut. Nah, jadi nih, ya pokoknya malam itu serasa lama banget, udah gitu lampunya nggak nyala-nyala lagi, lama banget. Nah, setelah jam 5 subuh, pokoknya nih mereka nih menunggu jam 5 subuh, langsung lah ditelepon nih, ditelepon yang Biem apa Biem ya? Oh, Biem pokoknya. Telepon, cepet kemari, cepet ke klinik gitu. Gak lama datanglah Biem kan. Kenapa rumahnya Biem tuh kebetulan dekat dari situ? Kenapa nggak kepikiran lari situ? Ini mereka takut berdua ya. Jadi nggak kepikiran mau lari ke rumahnya Biem apa Biem ya. Nah, jadi Biem nih datang ke situ nih. Nah, setelah datang ke situ, ceritalah mereka si Siska sama temennya. Mereka ceritakan nih kondisinya malam itu. Wah, ini pokoknya sampai deretan tuh mereka ceritakan gitu. Biem mendengar hal itu, ngejelasin, oh pantesan kalian diganggu itu karena masih ada darah di situ. Darah pasien itu nggak boleh ditinggalin kayak gitu, harus dibersihin karena nanti diganggu sama makhluk disukain sama makhluk tuh yang namanya darah gitu. Jadi mereka baru paham nih kan, yang namanya darah tuh nggak boleh bermalam, harus cepat-cepat dibersihin. Nah, jadi mereka udah paham. 3 bulan kemudian jadi kecelakaan di dekat klinik mereka, di depan klinik mereka. Nah, kebetulan lagi nih, perawat satu yang cowok itu lagi off gitu, lagi liburan.
Jadi hanya mereka berdua lah di situ. Nah, kebetulan lagi nih, itu kejadiannya pada malam hari. Karena mereka ini udah pernah kayak gitu. Nah, di situ juga ada darah di situ. Sebenarnya pasien ini itu pas dibawa ke klinik masih hidup gitu, masih hidup. Nah, nggak lama dibawa ke klinik itu dia mengembuskan napas di klinik itu. Nah, karena udah meninggal nih ya kan, meninggal pasiennya, mereka nih mulai ini ya kan, aduh, karena kejadian yang lalu mereka mulai khawatir. Mereka bener kasih bersih ini bekas darah di situ kan, ada bekas kecelakaan kan, banyak darah ya kan, dibersihin nih. Mereka bersihin, terus itu mereka mau tidur lagi. Nah, mereka tidur di tempat yang sama, yaitu ruangan dokter. Jadi mereka tidur, ternyata ada suara pada malam itu. Tapi suara-suara itu nggak seserem pada malam itu, pada kayak malam waktu mereka pertama, enggak. Jadi suara itu hanya kayak suara langkah kaki. Nah, mereka ngintip lah, kan itu di ruangan dokter tuh ada kayak horden di atas gitu loh, jadi kita tuh kayak bisa ngeliat keluar gitu. Mereka ngintip lah, gak ada orang gitu, kayak langkah kaki anak-anak gitu, tapi gak ada orang. Besoknya mereka ini carilah, ternyata masih ada darah di bawah tempat tidurnya si pasien kecelakaan itu, ada masih darah itu. Jadi itulah fungsinya teliti ya, menurut si Siska, fungsinya teliti itu seperti itu, harus benar-benar teliti supaya nggak diganggu. Oke, next. Jadi ini cerita yang kedua. Oke, jadi cerita yang kedua ini adalah cerita tentang keluarganya si Siska ingin pindah ke rumah dinas. Jadi pada saat itu keluarganya si Siska ini mau pindah ke rumah dinas. Nah, kebetulan orang tuanya si Siska ini, papahnya itu lagi diangkat aparat desa gitu. Nah, rumah dinas ini itu dekat pustu. Harusnya rumah dinas ini itu ditinggalin sama dokter atau perawat. Karena semenjak dari dibangun rumah dinas ini itu nggak ada yang tinggal di situ, makanya keluarganya si Siska ini mau tinggal di situ untuk sementara. Itu dikarenakan sebelum tinggal di rumah dinas itu mereka tinggal di rumah kakeknya si Siska. Nah, pada saat pindah ke situ, kakaknya si Siska udah ngeliat segelebat bayangan. Nah, pas malamnya si Siska jam 12 malam nih, si Siska dengar orang yang lagi masak di dapur sama orang yang lagi cuci. Nah, dipikirnya itu adalah mamahnya dia. Tapi kok jam 12 malam gitu? Kenapa mama saya ini masak dan nyuci itu jam 12 malam? Ya udah, sampai situ aja nih pikirannya Siska. Udah, saya tidur, kebetulan dia lagi ngantuk sama capek, baru pindahan ya kan. Nah, besok paginya dia ngeliat mamanya lagi nyuci dan lagi masak juga. Nah, tadi malam di hatinya Siska, tadi malam perasaan mama nyuci dah, sekarang masak lagi sama nyuci. Dia agak nggak make sense gitu. Ini mama kenapa 2 kali gitu? Mungkin banyak kali cuciannya sampai pagi gitu. Nah, dia pamit. Udah pamit ke sekolah. Pamitlah dia. Ini kejadiannya waktu dia sekolah. Pamitlah dia. Pas kedua malam ada lagi nih suara orang nyuci sama orang lagi masak. Karena penasaran, Siska bangunin kakaknya dia. Kakak, ini temenin saya pipis gitu. Nah, karena kakaknya ini orang baik hati dan tidak sombong, jadi dia nemenin adiknya ke kamar mandi. Nah, pas
ditemenin sama kakaknya dia ngeliat nih, lihat-lihat ya kan, kok tadi ada suara berisik-berisik gitu, kirain mama, kok nggak ada, tapi kok kakak saya santai-santai aja, apa cuma saya yang dengar gitu. Dalam hatinya Siska nih, mungkin cuma saya yang dengar, karena kakaknya tuh lagi santai-santai gitu, nggak ada yang rasa takut, gugup apa segala macem gitu. Ya udah pas habis pipis, udah sampai situ aja nih pikirannya si Siska. Masih bingung ya kan, 2 malam pokoknya. Ketiga harinya mereka buat acara itu selamatan gitu kan. Datanglah atoknya si Siska, datang nih ke rumahnya Siska. Nah, si Siska mencoba mengutarakan apa yang dia rasakan sama si atoknya, apa yang dia dengar gitu. Nah, si Atonya tuh ngejelasin sama si Siska kalau itu adalah orang Bunian. Mungkin saya juga baru tahu nih, nanti di video yang keberapa ya, yang ketiga ini soal orang Bunian tuh saya baru tahu nih. Jadi si Atonya itu ngomong kalau orang Bunian itu ada 2, ada yang baik, ada yang jahat juga. Jadi kemungkinan yang tinggal di rumahnya Siska itu baik, cuman lantaran hanya Siska yang dengar, kemungkinan orang Bunian ini sayang sama Siska karena cuman dengar ya kan, nggak sampai nampakin, jaga gitu, jadi nggak kenapa-napa. Kebetulan si kakeknya si Siska ini paham lah dengan hal-hal yang mistis, makanya si Siska tanya nih sama si atoknya dia. Saya kok agak kaku ya ngomong atok, jadi kakek atu. Oke, lanjut. Jadi pada 4 tahun kemudian si Siska ini mau pindahan ke rumah baru. Mereka ini udah punya rumah baru gitu 4 tahun kemudian. Nah, di rumah baru mereka ternyata suara-suara itu datang lagi. Jadi sebenarnya pada saat tinggal di rumah dinas itu setiap hari si Siska ngedengar. Jadi dia itu kayak udah terbiasa dengan suara itu. Nah, pas pindah ke rumah barunya, dia juga masih mendengar suara itu. Jadi dia agak heran gitu. Agak heran gitu, kenapa suara ini masih ada. Pas syukuran di rumah baru mereka, rumah barunya Siska, itu atoknya datang lagi beserta keluarganya, kan diundang semua nih. Nah, dia tanya nih sama si atoknya, itu kenapa suara itu ya ada lagi, saya dengar gitu kayak ngikut. Si atonya menjelaskan, iya, yang di rumah dinas itu ngikut kamu kemari gitu. Jadi atonya ngejelaskan kayak gitu. Jadi mereka itu ngikut kamu, kemungkinan mereka tuh suka sama kamu gitu, sayang, ingin ngejaga kamu. Nah, ngedengar penjelasannya si atoknya ini, si Siska ingin ngecek ke rumah dinas itu. Nah, ternyata rumah dinas itu ada beberapa orang yang nempati, tapi nggak ada yang bertahan. Hanya sebulan biasanya orang bertahan di situ, karena di situ ada biasanya kelihatan kepala. Pokoknya macam-macam lah gangguannya tuh ekstrim, karena udah nggak ada jin Bunian itu yang ngejaga tuh rumah. Jadi yang gantiin itu jin sama iblis yang jahat. Ada 1 tahun kemudian ada nih kejadian, kakaknya itu sering diganggunya itu dia ngelihat orang yang menyerupai Siska. Jadi sering tuh kakaknya ngelihat gitu yang menyerupai Siska. Nah, jadi si Siska pas liburan tanya lagi nih sama si atoknya itu, kenapa kakak sampai sering diganggu, ada apa sebenarnya di rumah. Jadi si atoknya balik tanya lagi, kamu udah ninggalin sholat ya, ngomong gitu si atoknya. Iya, semenjak saya masuk pramuka saya udah jarang nih sholat, nggak tahajud lagi, pokoknya sholat yang sering dia kerjakan lah udah tinggalin sama dia karena dia lagi organisasi pramuka gitu. Oh, pantesan
kamu ditinggalin, nggak dijaga sama mereka lagi, sama ini si jin bunian ini. Kemungkinan si jin bunian ini muslim. Kenapa dia suka sama kamu? Karena kamu sering sholat. Jadi mereka itu pas kamu udah nggak sholat, mereka ninggalin gitu. Jelasin sama si atoknya si Siska. Nah, nggak sampai situ aja, itu kadang-kadang keran mati sendiri. Ada tangan, nggak ada badannya, kelihatan tuh tangan ini di air keran gitu, tapi nggak ada badannya. Itu gangguannya, sering tuh kayak gitu. Ada yang kerasukan, barulah ketahuan kenapa keran mati sendiri, kenapa ada tangan tapi nggak ada badannya. Itu dikarenakan tetangganya, ada yang meninggal nih tetangganya, itu minta air untuk wudhu. Nah, setelah orang tuanya si Siska tahu dan mengikhlaskan itu, jadi gangguan itu udah nggak ada lagi. Siska juga memanggil ustadz ke rumahnya agar mengadakan pengajian sehingga rumahnya tuh kayak steril dari gangguan gitu. Nah, oh iya, ada informasi juga, ini atoknya si Siska sama kakaknya Siska itu udah meninggal dunia. Dan saya harap sama penonton untuk mengirimkan doa, terutama kepada kakaknya. Sama atoknya sih saya kebetulan nggak tanya, jadi cuma kakaknya aja. Saya lupa tanya nama atoknya. Jadi yang saya tanyakan itu hanya nama kakaknya, yaitu Afnizar Yusri. Oke, baik, mari kita berdoa untuk Afnizar Yusri. Al-Fatihah, dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diterima ya doa-doa kalian yang nonton. Oke, sekian dulu ceritanya si Siska ini, ya cukup epic sih. Kalau saya tuh cuma ketawa pas baca cerita ini tuh ketawa. Oke, sampai sini dulu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.